Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bunda mau tanya, apa? Kenapa kamu enggak? Aku mau beli es. Nah, aku mau jajan bubar. Misalkan seperti itu. Kalau kita, maaf, kita juga pernah ngalamin. Kalau kita nggak ada duit, nggak ada uang di rumah, anak nangis, rewel, minta ini, minta itu, sedangkan kita nggak punya uang sama sekali. Pernah nggak Bu? Nggak punya uang sama sekali. Pernah nggak Bu? Ngalamin nggak Bu? Saya ngalamin Bu. Apa yang akan kita rasakan ketika anak minta jajan, kita nggak punya duit? Ibu lakukan apa? Oke, betul, nggak apa-apa. Terus apa lagi Bu? Nangis, ya, saya ngalamin seperti itu. Apa lagi? Kalau anak merengek, nangis, yang satu minta es, yang satu minta ciki, sedangkan kita nggak punya duit sama sekali, nggak punya duit. Di dompet udah dikorek-korek juga nggak ada, di sasar-sasar di atas lemari juga nggak ada, di kolong baju atau di bawah baju juga nggak ada. Apa yang Ibu rasakan? Sakit nggak hati kita Bu? Ya Allah, benar-benar yang Bu sakit. Ya, tapi aja, yakin. Ya, siapa yang memberikan pernyataan tentang kejadian di pagi hari? Bangunin babehnya. Terus kalau babehnya malah masih ngantuk, yang terjadi apa? Babehnya marah nggak? Marah. Bangunin, orang pulang malam bisa terjadi seperti itu Bu. Tapi kalau babenya soleh banget, iya mah, iya saya bantu, ayo mah, enak banget ya punya suami seperti itu ya. Ayo mah, saya bantu, enak banget ya Allah, saya lulus jadi yang itu punya suami kayak gitu, ya. Enggak, yang tadi pernyataan saya tadi, Ibu yang mau ngasih pernyataan bagaimana? Di benak Ibu, apa yang Ibu akan katakan, apa yang terpikirkan di benak Ibu ketika terjadi seperti itu tadi? Coba, siapa yang punya? Ada nggak anak yang seperti itu? Ada. Tapi Ibu coba kita pikirkan Bu. Kita pikirin matang-matang, kita bolak-balik. Ketika anak masih balita, apa yang kita lakukan sama anak kita? Nah itu gambaran anak kita ketika 5 tahun, kemudian 20 tahun, 15 tahun, itu gambaran Bu. Gambaran, oh iya ya, kita dari kecil marahin anak mulu, udah gedenya, ya hasilnya. Siapa yang menanam, itu yang panen. Ya Bu ya, merasa nggak seperti itu Bu? Siapa yang punya anak gede, yang udah dewasa di atas SMP, ya coba istilahnya Ibu mendidik anak dari 5 tahun, ya begitu. Udah SMP bagaimana? Ya Bu, jangan bilang ke saya, ya itu gambaran kita, ya gambaran kita ketika anak 5 tahun gitu seperti itu, ya hasilnya kita akan panen seperti itu ya Bu ya. Nah inilah namanya jangka pendek. Kalau kita misalkan anak gak nurut, akhirnya jadi nurut karena kita marah-marahin, nah itu namanya jangka pendek. Tapi kalau kita berpikir jangka panjang, ya kita tidak akan berkata seperti itu sama anak. Pasti dari kecil kita akan lembut sama anak. Insya Allah dewasa anak tidak akan berkata kasar, tidak akan kurang ajar atau ya sama orang tua. Insya Allah anaknya akan santun sampai tua. Kalau kita mengajarkan anak dari kecil sopan santun, berkata-kata yang baik. Kalau anak kasar itu berkata kasar itu Bu, tolong kasih tahu, maaf ya nak, jangan berkata seperti itu. Mumpung kecil ya Bu, yuk kita sama-sama, mumpung anak kita masih kecil, kita belajar. Yang udah gede makan karena susah, ya udah susah dibilangin, darinya yang masih kecil-kecil yuk kita. Nah, Bunda, itu yang kita lakukan tadi benar disampaikan Bu Fatimah adalah tujuan jangka pendek. Nah, tentunya Bunda punya mimpi nih di 20 tahun yang akan datang.
pengen punya sifat seperti apa sih anak-anak Bunda di 20 tahun yang akan datang? Bisa berbagi satu orang satu sifat? Dari sini aja. Ya, satu orang satu sifat. Apa Bun kira-kira? Anaknya di 20 tahun yang akan datang pengen punya sifat apa? Soleh. Sebelumnya? Dia mau sebutin aja, Bu, sebutin. Mau jadi dokter apa? Menurut, satu lagi? Lembut dalam berbicara. Apa lagi? Ya, yang lain? Jangan sama-sama. Ayo. Yang beda, ayo apa? Sifat banyak loh. Berbakti pada orang tua, apalagi? Bertanggung jawab, apalagi? Sopan santun. Disiplin, benar. Apalagi? Tentunya juga sayang kepada orang tua. Makanya anak kita di 20 tahun yang akan datang punya sifat sabar nggak? Enggak. Kalau kita sekarang membangunkan anak teriak-teriak, nantinya di 20 tahun yang akan datang dia punya sifat yang mandiri nggak? Enggak. Jadi apa yang kita lakukan yang saat ini berpengaruh pada pencapaian di 20 tahun yang akan datang. Gitu ya Bun ya. Nah ini ada untuk memperjelasnya. Ini ada lembar informasi nanti akan dibagikan oleh Ibu Fatimah. Silakan Bun. Ibu-ibu semuanya yang ada di sini, ucapan untuk anak itu agar dilembutin ya Bu ya. Jangan sampai tetangga dua selisih rumah aja kedengaran, ya. Jangan sampai gitu ya Bu ya. Terus pola pikir yang nyata atau konkret ya Bu ya, seperti itu. Terus belum mampu menerima banyak informasi pada satu waktu. Itu anak Bu, karena anak tuh belum bisa menerima atau belum banyak pengalaman. Ya wajar kalau anak itu merengek, memaksa kita, ya mengikuti kemauannya. Itu anak, namanya juga anak. Ibu pasti maksa kalau anak itu kalau mau sesuatu karena belum berpikir yang panjang, belum istilahnya nggak tahu mau gua punya duit apa enggak. Terus harapan jangka panjang di umur 20 tahun anak memiliki karakter yang baik untuk menghargai harapan jangka panjang tidak tercapai karena cara untuk mencapai harapan jangka pendek yang akan ditiru dan menetap pada karakter anak. Oke, ini yang di atas ya, yang di atas itu adalah situasi tujuan jangka pendek. Pada saat anak mau pergi sekolah, kita maunya anak pergi sekolah tepat waktu, ya kan? Nah, biasanya kita melakukan apa? Berteriak atau memukul supaya anak bangun, sering memaki anak, sering memarahi anak untuk bangun. Males pagi tuh kadang panas banget sih kamu bangun pagi aja nggak mau gitu kan. Nah, padahal kita punya tujuan jangka panjang, kita pengen punya anak yang memiliki karakter yang baik untuk menghargai orang tua, santun, juga sabar. Nah, di sini anak itu kan memang peniru ulung ya untuk anak ini ya. Jadi dia suka meniru apa yang dia dengar dan dia lihat. Nah, kalau perilaku kita nanti itu di tujuan jangka pendeknya seperti marah-marah, terus sering memaki, maka tujuan jangka panjangnya tadi seperti saya sampaikan tidak akan tercapai ya Bun ya, seperti itu. Karena cara untuk pencapaian harapan jangka pendek yang salah dan tidak tepat, maka akan mempengaruhi tujuan jangka panjang kita gitu ya. Nah, tadi kita sudah sama-sama